Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Afrianita, CGP Kabupaten Aceh Utara. Saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai tugas modul 1.3A8, kebutuhan perubahan sekolah. Paradigma inquiry apresiatif yang mewujudkan visi untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan yang jelas dan terukur. Selain itu juga, perencanaan dari pengembangan sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi murid hingga pengembangan potensi murid. Dengan harapan, sekolah yang merupakan tempat aktivitas pendidikan yang diberikan kebebasan mutlak untuk mencetak pribadi-pribadi yang unggul secara optimal dengan mengedepankan pengembangan potensi kodrat anak dan diselaraskan dengan mendidik mereka untuk dapat menjawab tantangan perkembangan zaman. Warga sekolah yang di dalamnya ada guru, pedagogi, kurikulum, dan sistem penilaian selayaknya dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik. Ini berarti bahwa transformasi pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau berdasarkan kurikulum searah saja. Sekolah sebagai tempat menimba ilmu dan sekolah beserta warga sekolah pun memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar mandiri dan kreatif. Ini mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tercetuslah gagasan bahwa guru dan murid selayaknya merdeka belajar. Merdeka belajar dengan memberikan kebebasan kepada guru dan murid untuk bisa mengeksplorasi diri secara optimal. Murid harus merasa bahagia berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, mengoptimalkan potensinya, dan mengaktualisasikan hasil belajarnya di sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan perasaan bahagia, dan mereka akan optimis dan mempunyai harapan yang jelas untuk merencanakan masa depannya sesuai potensi yang dimiliki. Petani yang tidak mungkin memaksakan tumbuhnya padi menjadi jagung ataupun kedelai akan tetapi memelihara padi dan merawatnya sampai tumbuh dengan optimal dan menjadi padi yang mempunyai kualitas terbaik. Pengistilahan padi tersebut adalah kiasan pada murid saya. Murid yang merupakan anak dengan potensi kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya memberikan bimbingan, mencontoh, menuntun dan mendorong serta memotivasi murid. Guru yang memberikan bimbingan terbaik pada muridnya akan menjadi energi dan semangat yang kuat pada murid. Mereka akan terpacu untuk mengasah kemampuan positif lahirnya itu untuk menutup ketidakpercayaan dirinya yang lemah dalam kemajuan lain. Sebab dalam satu kelas, murid tidak akan mungkin semuanya bercita-cita yang sama. Dalam satu kelas, setiap murid mempunyai cita-cita yang bervariasi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, pengusaha, wirausaha, dan lain-lain. Tentunya, pelakuan kepada murid tidak bisa pukul rata, akan tetapi memandang pada potensinya masing-masing. Setelah saya mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar sepenuhnya bila saya belum optimal menjadi seorang guru. Saya berharap setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak, saya mempunyai banyak strategi dalam mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebagai langkah awal, saya berencana memberikan contoh kepribadian yang baik di depan anak didik, membimbing mereka dengan orientasi hanya pada murid, serta mendorong dan memotivasi tumbuh kembangnya potensi anak didik seperti petani. Menurut saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat sejalan dengan tuntutan zaman masa kini.
Zaman yang tidak memerlukan hanya kecerdasan intelektual saja, akan tetapi paradigma yang akan menumbuhkan remaja masa kini. Indonesia menjadi pelajar Pancasila yang tangguh secara intelektual sesuai dengan potensinya, selektif terhadap budaya luar, dan bertekad untuk melestarikan keberagaman budaya Indonesia, serta berbudi pekerti luhur. Saya mengajak teman-teman seprofesi dan seluruh pihak yang terkait dengan tumbuh kembangnya remaja masa kini Indonesia. Mari orientasikan diri pada murid dengan ucapan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Dimulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak dan tergerakkan.